البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan baca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah hampir di akhir-akhir pembahasan bab yang ketujuh, bab kita bab sholat, sifatus sholat. Ya, sifat sholat. Di kitab sholat disebutkan pada pertemuan terlewat mulai dari awal ya sholat takbiratul ihram, kemudian juga membaca doa istiftah, nah ini dihafal ya, kemudian juga membaca Al-Fatihah, kemudian surat, kemudian rukun-rukun yang sudah lewat kita sebutkan, demikian juga wajib-wajibnya ya, demikian juga sebagian dari perkara-perkara sunnah dalam sholat. Terakhir disebutkan tentang ya at-tahiyat, ini zikir tasyahud awal, tasyahud akhir. Demikian juga membaca sholawat kepada Nabi SAW. Kemudian kita akan sebutkan setelah ya pembahasan bacaan sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dibahas oleh para ulama, kenapa di sini dengan lafaz kama shallaita? Ya Allah, berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau berikan selawat kepada Nabi Ibrahim. Lafaz sebagaimana kan seakan-akan ada isyarat bahwa Nabi Ibrahim lebih mulia, kan itu. Paham? Sebagaimana engkau berikan selawat kepada Nabi Ibrahim, berarti menunjukkan seakan-akan Nabi Ibrahim lebih mulia dari Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah selawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau berikan selawat kepada Nabi Ibrahim. Seakan-akan Nabi Ibrahim lebih mulia dari Nabi SAW. Disebutkan di pembahasan akidah tauhid. Bukan seperti itu. Karena itu ada lafaz ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana kau berikan kepada salat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Dari keluarga Nabi Ibrahim itu kan Nabi Muhammad, kan itu. Nabi Muhammad termasuk anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari siapa? Dari anak Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail. Jadi maknanya berarti apa? Berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana kau berikan kepada sholawat kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya dan Nabi Muhammad juga, kan itu. Berarti kan di sini double. Ya, demikian disebutkan. Jadi bukan berarti Nabi Ibrahim lebih mulia dari Nabi Muhammad, tidak. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Jadi memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad, demikian juga kepada ya Nabi sebagaimana kepada Nabi Ibrahim dan anaknya. Nah, anak yang di sini termasuk Nabi Muhammad. Berarti kan seakan-akan dua kali untuk Nabi Muhammad SAW. Demikian disebutkan. Sekarang disebutkan zikir setelah at-tahiyat, demikian juga sholawat, ya, yaitu zikir sebelum salam. Qala Rasulullah Ta'ala, hadis yang ke-52, itu hadis yang ke-301. Ya, sebelumnya hadis yang ke-50 di buku ini. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis disebutkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, untuk berlindung dari 4 perkara. Ya, insyaallah kita sudah menghafal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasyahhada ahadukum, apabila tasyahud salah seorang kalian, itu ketika mengucapkan at-tahiyatu lillahi wa shalawatu wa thayyibah, Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, kan itu. Maka di sini apabila tasyahud salah seorang kalian, ya selesai dari tasyahud, bal yasta'id billah min arba, maka hendaknya berlindung, isti'adah, minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, min arba. Zahirnya dari hadis ini seakan-akan perintah. Karena di sini lam amr, bal yasta'id, kan itu. Menjadikan fi'il mudhari'. Tapi ada pensorifnya, ini pemaling dari wajib ini menjadi sunnah saja. Hukum membaca zikir ini ulama adalah sunnah. Walaupun banyak ulama juga yang berpendapat wajib. Karena Nabi mengatakan hendaknya, berarti kan wajib. Tapi ulama kita lebih cenderung mengatakan itu adalah sunnah saja. Ya.
pemalingnya atau yang menjadi sebab untuk kemudian dikatakan dia sunnah saja, zikir ini bukan wajib. Ini sebagaimana yang telah lewat juga. Ketika sholawat itu adalah sunnah, ya tidak wajib. Karena di situ disebutkan, ya, dari kisah anak muda yang waktu itu ditanya, apa kamu baca ketika sholat? Dia mengatakan, aku minta kepada Allah surga, berlindung dari api neraka, kan itu. Kemudian Nabi mengatakan, ya demikian juga kebiasaan kami itu. Nah dari sini tidak disebutkan tentang perkara ini tadi, 4 perkara ini secara lengkap, kan itu. Demikian juga Nabi tidak mengajarkan orang yang sholatnya salah untuk membaca zikir ini. Ini menunjukkan bahwa itu tidaklah wajib. Tapi hendaknya kita membaca ini, ya, sebagai perlindungan kita dari perkara 4 ini. Yaqul mengatakan, ya, apabila salah seorang kalian tasyahud, maka hendaknya berlindung kepada Allah dari 4, mengatakan apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Sebagian lafadznya, ya, sebagian mendahulukan apa? Adzab kubur, kan itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Sebagian ini terbalik. Ya. Sebagian ini. Kalau memang itu sahih boleh dibaca. Ya, insyaallah saya juga. Jadi boleh membaca ini dan itu. Yang penting itu adalah sahih. Ya, adapun ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, siksaan neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, dan dari siksaan kubur. Ini menunjukkan dalil azab kubur itu ada. Jadi yang membantah atau menolak adanya azab kubur maka batil. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masih ad-dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal, dari fitnah dajjal. Semoga Imam Sunani fitnah sendiri, para ulama berkata, para ulama, fitnah itu apa? Para ulama ahlul lughah berkata, ulama ahlul lughah, al-fitnah imtihan wal ikhtibar, ujian dan seleksi, ujian, ya, itu. Fitnah itu ujian. Maksudnya adalah demikian. Ini ujian yang ada. Kemudian adapun fitnah jahanam jelas kita berlindung darinya. Demikian juga alam kubur, menunjukkan ada cobaan dalam kubur, azab kubur ada. Kemudian fitnah kehidupan bagaimana? Apa makna fitnah kehidupan? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan, fitnah ujian kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan, wal murad min fitnatil mahya, maksud dari fitnah kehidupan ma ya'ridul insan, apa yang tampak bagi seorang muda tahayatihi, di zaman ketika dia hidup. Ya. Demikian. Ya, ini sebenarnya mengatakan demikian. Ini ketika dia hidup. Kemudian sebutkan, jadi fitnah kehidupan apa? Ya, ini segala fitnah yang dia alami ketika dia itu hidup. Adapun fitnah al-mamat maksudnya adalah fitnah indal maut, yakni ujian ketika mati. Yaitu. Jadi ketika akan mati, demikian juga apa ketika mendekati alam kubur, yaitu. Kemudian terjadi perselisihan mereka tentang apa? Apakah kemudian wajib ataupun sunnah? Ulama tadi kita sebutkan sudah, itu adalah istihbab. Kemudian ya disebutkan di sini fitnah al-masih ad-dajjal. Al-masih ini ya disebutkan al-masih. Kenapa dikatakan ad-dajjal itu adalah masih? Dajjal itu adalah seperti lafaz kadzdzab, pendusta. Dikombal-kombal ini sangat pendusta, sangat pembohong. Itu makna dajjal. Tapi dikatakan, adapun dikatakan al-masih, kenapa dikatakan al-masih? Sebutkan oleh Imam As-Sunani rahimahullah, bahwa makna ya al-masih itu bisa kemudian dimaksud Dajjal, juga bisa dimaksud di situ Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tapi kebanyakan apabila dikatakan Al-Masih, ya, kalau dimaksud di situ adalah Dajjal, disebutkan namanya Al-Masih ad-Dajjal. Nah itu. Kenapa dikatakan ad-Dajjal Al-Masih? Al-Masih sendiri artinya menghapus. Qila subhanahu wa mamsuhul ain, karena matanya itu terhapus satu, buta satu. Satu matanya buta, sehingga dikatakan Al-Masih.
Saya mengatakan al-masih limashi ard karena dia mengusap bumi. Ya itu cepat dia bisa berjalan. Ya itu. Wallahu demikian. Ini karena dia mengusap bumi. Kemudian disebutkan kenapa Nabi Isa wa amma Isa faqila lahu masih, kenapa Nabi Isa dikatakan al-masih? Dajjal sudah ya tadi ya. Ini mamsuhain, ini yang paling mudah dipahami. Ini salah satu matanya terhapus, buta salah satu matanya. Bukan kemudian matanya satu di tengah, sebenarnya menggambarkan demikian kan. Dajjal itu matanya satu di tengah. Enggak, dia dua mata. Tetapi apa? Salah satunya adalah buta. Adapun Nabi Isa dikatakan ya al-masih li'ana ukhraja min batni ummihi mamsuhan bidun. Sebenarnya mengatakan dia itu keluar dari perut ibunya, ini Maryam alaihissalam, dalam keadaan di situ ada minyak duhun. Sebenarnya mengatakan li'ana Zakaria masahu, karena Zakaria mengusapnya. Saya mengatakan li'annahu kana la yamsah, yang benar adalah ini insyaallah. Li'annahu kana la yamsah idza tidaklah dia mengusap orang yang punya penyakit ila bari'ah, kecuali sembuh. Ini dikatakan Nabi Isa al-Masih, kenapa? Tidaklah dia mengusap orang yang sakit entah buta, entah punya penyakit kulit, tidaklah beliau usap kecuali orang itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan surat Al-Maidah dan yang lainnya. Ya ini. Dan berikutnya, zikir berikutnya, ya setelah 4 ini untuk dihafal. Hadis yang ke-51, wa Nabi Bakar As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sini Bukhari Muslim, dan kita membaca juga ini, boleh juga di luar salat. Qala, ya. Anahu qala, sungguhnya beliau mengatakan li Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni du'aan, ajarkanlah aku ya Rasulullah suatu doa, atu bihi, yang aku berdoa dengannya fi sholati, di dalam salatku. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari zikir ini. Padahal Abu Bakar orang yang paling bagus, orang paling mulia di umat ini. Ya, itu pun minta pada Allah ampunan. Kita lebih lagi untuk kemudian istighfar. Jangan merasa hebat, merasa amalannya banyak, enggak. Kita banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian disebutkan di sini, qala, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari, qala sallallahu alaihi wasallam, qul, ucapkanlah, Allahumma inni dzalamtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi diriku. Dzulman katsira, dengan kedoliman yang banyak. Yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, dolim. Bisa dolim pada Allah, dolim pada manusia, dolim pada makhluk. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Maghfiratan min indik, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim, sungguh Engkau adalah zat al-ghafur, yang sifat fa'ul ini sangat banyak. Engkau adalah zat yang maha pengampun, ar-rahim, maha pengasih. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Wa Imam Sunani al-hadis dalil ala syariati doa fi shalah. Hadis ini menunjukkan yang telah lewat juga disyariatkan berdoa ketika sholat kita. Demikian juga ketika sujud, karena itu adalah paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqrar bidulmi nafsihi, dan menetapkan terhadap kezaliman dirinya. Kemudian disebutkan juga oleh beliau, ini suatu ucapan yang bagus. Dari taubilah kam. Ya, qala rahimahullah taala. Qala Ibnu Mulakin, bisa ditulis ini. Berkata Ibnu Mulakin, ma ahsana hadza tartib, ini sih bentuk apa, ta'jib. Alangkah ta'ajub, alangkah bagusnya ketertiban ini. Kan disebutkan di sini. Ya, di awalnya Allahumma inni dzalamtu nafsi. Ini mengakui kesalahan dulu. Ya, disebutkan alangkah bagusnya tertibnya doa ini. Fa innahu qadama i'tirafu bidam. Bisa ditulis karena dia mendahulukan mengakui dosa dulu. Pertama mengakui dosa dulu, bukan menyebutkan diri, mengakui dosa dulu, kesalahan dulu. Tsumma bil wahdaniyah, kemudian ya mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah saja yang diibadahi. Keesaan Allah Subhanahu wa taala, wahdaniyah. Kemudian apa? Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sa'ala maghfirah, kemudian baru meminta ampunan. Li'anal i'tiraf aqrabu ilal afi. Karena sungguhnya mengakui itu lebih dekat kepada ampunan. Mengaku dulu bahwa banyak kesalahan. Wasana, yakni mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah itu, dan pujian alal mas'ul, atas yang diminta, aqrabu ila qabul masalah, yang lebih dekat kepada diterima masalahnya.
Nah itu. Jadi bukan langsung minta, enggak. Jadi mengakui dulu kesalahan, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru minta. Ya, sampai di sini sudah ini.